Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan 9 untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Setelah kemarin sudah menghadapi UTS, mengerjakan UTS, semoga semua nilai UTS-nya hasilnya cukup baik dan ataupun sangat baik dan memuaskan. Di pertemuan 9 ini, kita akan membahas tentang perancangan berorientasi objek. Orientasi objek ini terdiri dari objek, lalu objek ini akan berinteraksi dengan state atau situasi dan operasi-operasi pada state tersebut. Lalu representasi state ini bisa bersifat pribadi atau bisa bersifat umum dan melibatkan desainnya pada hubungan antar kelas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain berorientasi objek, yang pertama adalah mendefinisikan konteks dan interaksi eksternal dengan sistem. Jadi kalau kalian mau membuat RPL atau rekayasa perangkat lunak atau mau membuat aplikasi, itu harus dapat mendefinisikan kebutuhan antara eksternal dengan sistem. Yang kedua, setelah kebutuhan dipahami, apa saja kebutuhan, yang kedua desain arsitektur sistem. Setelah itu kita rancang. Setelah dirancang, yang ketiga adalah identifikasi objek utama dalam sistem. Diidentifikasi kira-kira kebutuhan mana yang akan dirancang menjadi atau dibuat menjadi aplikasi. Yang keempat, kembangkan model desain. Nah, tadi sudah diketahui kebutuhan mana saja, lalu dikembangkan ke dalam diagram-diagram UML. Setelah itu ditentukan antarmuka, dibuatkan interface. Desain berorientasi objek biasanya diimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Nah, kalau berorientasi objek ini bahasa pemrogramannya biasanya menggunakan PHP, menggunakan Java. Tapi lebih banyak ke dalam Java. Lalu keuntungan utama dari desain OO adalah ini orientasi objek. Yang pertama, menghemat waktu karena kesalahan dapat dihindari dengan menggunakan objek secara modular. Jadi objek-objek dapat langsung kita panggil tanpa harus menulis ulang. Yang kedua adalah dalam menerjemahkan kode itu sangat mudah tanpa mengubah kode yang sudah ada. Seperti tadi saya bilang, tinggal dipanggil saja function-function atau metode-metodenya. Yang ketiga, karena ini berdasarkan modul si OO ini, nah modul tersebut sudah ada dan dapat digunakan kembali. Tidak perlu membuat modul lagi secara ulang karena sudah diuji dan sudah diverifikasi. Identifikasi kelas objek tujuannya adalah yang pertama, kenapa objek harus diidentifikasi? Yang pertama adalah gunakan analisis gramatikal. Lalu objek dan atribut adalah kata benda. Ya betul, objek dan atribut adalah kata benda. Misalkan objeknya perpustakaan, lalu sekolah itu kata benda. Sedangkan operasi atau layanan adalah kata kerja. Operasi ini seperti menghitung panjang, menghitung luas, itu kata kerja. Yang kedua, gunakan entitas nyata seperti mobil, lalu aktornya bisa manajer, bisa dokter. Yang ketiga adalah gunakan analisis berbasis skenario. Skenario itu biasanya ada di use case. Nah, kalau kita sudah menggambarkan use case, biasanya penjelasannya ada skenario di bawah gambar yang ada aktor dengan use case. Itu dapat kita lengkapi sehingga kalau ingin membuat program atau membuat RPL itu dapat dianalisis secara bergantian. Istilah dalam object oriented, yang pertama ada objek. Objek ini adalah konsep sesuatu yang memiliki arti akan dikembangkan. Objek ini biasanya kata benda, bukan kata kerja. Objek dapat berupa yang pertama orang atau manusia,
karyawan, mahasiswa, atau juga tempat, ada kantor, gedung toko, atau juga abstrak, ada transaksi, jadwal, peminjaman, atau ada organisasi, divisi IT, HRD, bagian penjualan, itu kalau di sistem penjualan. Objek peralatan atau benda seperti mobil, buku, baju, barang, dan sebagainya. Lalu atribut. Atribut ini adalah salah satu hal yang dimiliki oleh objek dan menggambarkan karakteristik dari objek tersebut. Lalu atribut juga dapat mengambil nilai dari domain yang dihitung. Domain ini contohnya, kelas mobil memiliki sebuah atribut warna. Di domain nilainya adalah putih, hitam, perak, abu-abu, dan sebagainya. Jadi pewarna itu ada macam-macam warna, itu disebut domain. Objek juga memiliki atribut khusus disebut state. State ini adalah keadaan penggambaran status objek tersebut. Contohnya rekening bank bisa aktif, tidak aktif, tertutup, atau dibekukan. Itu adalah atribut. Seperti contoh misalkan objeknya itu barang, atributnya ada kode barang, nama barang, harga, satuan, dan sebagainya. Yang ketiga ini metode. Ini yang saya jelaskan semua ada di kelas diagram ya. Ada objek, ada atribut, dan ada metode. Lalu untuk metode ini sering disebut tugas spesifik atau bisa juga functionnya. Metode ini dituliskan dengan kata kerja, bagaimana suatu objek melakukan sesuatu. Contohnya si pelanggan dapat melakukan seperti pemesanan, membayar tagihan, dan mengubah alamat. Atau si bagian penjualan dapat menginput pemesanan, lalu mencetak pemesanan, dan sebagainya. Yang keempat, pesan atau message. Message ini akan memberi info untuk melakukan metode tertentu. Contohnya tambahkan siswa, lalu hapus siswa, edit siswa. Pesan yang sama untuk dua objek berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Ini kalau pesan, karena objeknya berbeda. Jadi hasilnya bisa saja berbeda. Seperti kalau dalam keadaan sehari-hari, misalkan kita pesan ke si A dan si B, dan itu sampainya akan berbeda. Apa yang kita pesan pertama pasti sampainya mungkin ada yang berkurang atau ada yang bertambah. Sama juga dengan sifat OO ini. Contoh pesannya ini ada instructor dan student record. Objek instructor mengirim pesan integrate ke instant class student record. Lalu pesan ini dapat digunakan kembali dengan sedikit modifikasi, di mana banyak atribut dan metode akan serupa. Jadi pesan ini kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, pesan itu pasti ada penambahannya ya. Tidak mungkin sama apa yang kita pesan sebelumnya. Jadi biasanya ada sedikit modifikasi, baik pengurangan ataupun penambahan. Ini contoh pesan. Student ini objek, lalu ini adalah atribut, ada student number, name, address, telepon, date of birth, fitness record, and status. Lalu metodenya ini si student ini, si murid ini bisa ngapain aja. Bisa add student, delete, add fitness, change address, change telepon, change status, update. Jadi ini semua kata kerja, sedangkan atribut adalah kata benda. Contoh message atau pesannya add student. Tell the student class to perform all the steps needed to add a student instead. Jadi si murid ini, kelas murid ini bisa menggunakan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menambahkan siswa. Lalu yang delete student juga. Ini menjelaskan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menghapus objek siswa. Yang kelima, ini adalah istilah dalam OO yaitu kelas. Kelas ini adalah kumpulan yang berisi objek yang sama. Contohnya tadi ya, kelas student berarti objeknya sama.
Semua objek dalam kelas berbagi atribut. Ya, atributnya masih sama, metode sama, sehingga kelas disebut blueprint atau template. Superclass adalah generalisasi dari satu himpunan kelas yang berhubungan. Jadi superclass ini adalah induknya, bapaknya atau ibunya, lalu subclass ini di bawahnya spesialisasi dari superclass. Contohnya adalah jika buku ada buku fiksi dan non-fiksi. Buku ini superclass, fiksi dan non-fiksi ini subclass. Contoh lain adalah superclass kendaraan bermotor. Lalu subclassnya ada minibus dan ada bus. Minibus ini karena dia subclass dari superclass kendaraan bermotor, maka bisa mewarisi semua atribut yang ada di kendaraan bermotor. Dan juga bisa menggunakan atribut tambahan untuk minibus. Kalau superclass ini digeneralisasi, itu ada truck, ada SUV, ada minibus, dan ada car. Ini yang tadi ya, menjadi subclassnya itu truck, SUV, minibus, dan car. Contoh kelas dan subclass. Ini ada vehicle, ada atributnya make, model, year, weight, dan color. Ini atributnya semua, lalu metodenya ada start, stop, dan park. Jadi bisa mulai menyetir, berhenti menyetir, dan parkir. Yang subclassnya ada car, minibus, SUV, dan truck. Ini ada semua atribut. Nah, khusus untuk load limit ini adalah boleh ditambah ya. Karena tadi subclass ini atribut tambahan, juga menggabungkan atribut tambahan. Lalu hubungan antara objek dan kelas. Hubungan relationship memungkinkan objek untuk berkomunikasi dan berinteraksi ketika mereka melakukan fungsi bisnis. Hubungan juga menggambarkan apa yang diketahui antara objek satu dengan lainnya, lalu bagaimana objek merespon perubahan dan efek keanggotaan dalam kelas. Beberapa hubungan yang lebih kuat seperti anggota keluarga akan lebih kuat jika ada warisan. Makanya disebut hubungan terkuat ini warisan. Sama juga dengan COO ini ada warisan. Karakteristik objek yang pertama enkapsulasi. Enkapsulasi ini pengemasan prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Jadi pengemasan sehingga atributnya bersifat private. Tetapi metodenya bersifat public. Jadi yang private ini hanya atributnya saja, tapi metodenya public sehingga nanti jika ada orang mengakses dari luar itu hanya bisa mengakses metodenya saja, tidak atribut utamanya. Sehingga data terlindung. Enkapsulasi ini termasuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data. Dan juga memungkinkan objek untuk modular di mana saja dalam sistem. Ini enkapsulasi, ada variables, ada metode. Contoh enkapsulasi. Contoh saya berikan sekarang saja. Kita lihat atau nanti saja deh. Sekarang saya penjelasan dulu ya. Yang kedua adalah pewarisan atau inheritance disebutnya. Pewarisan adalah salah satu pembeda utama antara konvensional dan sistem berbasis objek. Ini pewarisan. Jadi jika si subclass mewarisi superclass itu dapat mengakses semua metode yang bersifat protected dan public, tapi private tetap saja tidak bisa diakses. Perubahan apapun pada atribut atau operasi yang dimuat ke dalam sebuah superclass akan diwarisi oleh semua subclass. Jadi kalau perubahan yang bersifat public atau protected itu ada yang diubah, maka subclassnya akan juga berubah. Ini contoh pewarisan. Ada atribut sosial ataupun number, hire date, title, dan pay rate itu untuk karyawan. Lalu ada instruktur nih, parentnya ya, orang tuanya, childnya, anaknya. Jadi di bawahnya ada instructor, ada type of instructor, ini atribut sendiri. Lalu yang lain adalah atributnya diambil dari employee atau karyawan.
Ini disebut inheritance. Metodenya bisa mengakses semua. Yang ketiga istilahnya yaitu polimorfis. Konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Jadi kalau di bahasa pemrograman itu untuk Java, nanti si polimorfisme ini bisa mengakses metode yang di dalam kelas pewarisan, tetapi bisa menambahkan atributnya atau metodenya dipanggil dengan cara yang sama, dengan nama yang sama, tetapi ada penambahan. Polimorfisme juga arti bahwa operasi yang sama memungkinkan mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Nah itu, operasinya sama, namanya sama, tetapi perbedaan dalam kelas yang berbeda, tetapi metodenya beda. Polimorfisme ini sangat mengurangi usaha yang diperlukan untuk memperluas perancangan sistem berorientasi objek. Jadi kalau kita menggunakan polimorfisme ini sehingga lebih mudah memanggil metodenya karena sama. Di contoh polimorfis ada move. Move ini ada lion, ada bird, ada snake. Nah, si move ini bisa diakses di lion, bird maupun snake walaupun cara move-nya berbeda. Kalau lion itu berlari, kalau bird itu terbang, dan snake itu merayap ya. Yang ketiga adalah kelas-kelas perancangan. Ini kelas-kelas perancangan. Himpunannya yaitu nanti kita analisis, menyediakan detail perancangan, dianalisis yang pertama. Lalu ada detail-detail kelasnya perancangan. Jadi ada kelas, ada atribut, ada metode. Yang kedua adalah menciptakan kelas yang baru. Setelah sudah tadi didetailkan ada kelas, ada atribut, ada metode, lalu diimplementasikan untuk mendukung solusi bisnis, implementasikan ke dalam database. Kelas perancangan yang merepresentasikan lapisan berbeda dari perancangan arsitektur. Yang pertama adalah kelas antarmuka. Antarmuka ini berhubungan dengan interface, interaksi manusia dengan komputer. Itu harus diperhatikan. Yang kedua berhubungan dengan bisnis. Ini atribut dan operasi metodenya itu dianalisa, apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga bagaimana prosesnya. Prosesnya adalah mengimplementasikan abstraksi bisnis. Proses bisnisnya jadi harus diketahui dahulu. Bagaimana dari awal sampai keluar, bagaimana dari input, proses lalu sampai keluar output. Yang keempat kelas persisten. Persisten ini adalah data store. Jadi database-nya sudah dibuat ya berupa table-table. Yang terakhir kelas sistem. Kelas sistem ini setelah tadi database sudah dibuat, lalu aplikasi sudah dibuat, diimplementasikan ke dalam sistem agar fungsinya dapat mengoperasikan sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik kelas perancangan yang pertama adalah lengkap dan cukup. Lengkap ini harus disesuaikan dengan kebutuhan si customer. Cukup ini juga sama. Jadi kalau misalkan si kebutuhan si customer seperti kebutuhan penjualan ini ada dari sistem pemesanan, lalu sistem pendataan barang, pengiriman sampai kepada pembayaran, itu harus lengkap dan cukup. Metode-metodenya juga harus dipikirkan lagi. Yang kedua adalah sederhana. Sederhana ini kelasnya mudah dimengerti oleh si programmer, lalu mudah diimplementasikan ke dalam RPR, rekayasa perangkat lunak. Kemudian setelah sudah menjadi aplikasi itu akan mudah digunakan oleh si user. Yang C atau yang ketiga kohesi tinggi. Kohesi tinggi single minded, artinya kelas ini memiliki satu kumpulan kecil, tanggung jawab yang fokus dan menerapkan atribut dan metode untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Contohnya kelas video klip berisi satu kumpulan metode untuk mengedit video klip.
Kohesi dijaga asalkan setiap metode fokus semata-mata pada atribut yang diasosiasikan dengan klip video. Jadi kohesi ini adalah gesekan-gesekan. Walaupun si kelas mempunyai metode-metode, tapi tidak boleh saling bergesekan. Tidak boleh namanya sama, itu harus ada perbedaan. Karena kalau nama saya nanti ketika dipanggil itu akan bingung. Kecuali yang ada polimorfisme tadi. Keterhubungan rendah. Nah, ini hubungannya rendah sehingga sulit diimplementasikan. Kalau hubungannya tinggi sulit diimplementasikan, makanya karakteristik kelas perancangan harus terhubungan rendah. Jadi keterhubungan rendah ini semuanya jangan dibuat publik. Kalau dibuat publik nanti ada hubungannya dan bisa dipanggil. Ini beberapa atribut harus ada private dan protected. Harus dibatasi atribut mana, metode mana, kelas mana yang dapat diakses oleh eksternal. Pendekatan pemrograman terstruktur. Kalau tadi object oriented, sekarang terstruktur. Yang pertama ada algoritmanya, karakteristiknya, ciri-ciri pemecahan masalah. Kalian tahu algoritma pemecahan masalah, misalkan algoritma bagaimana caranya memasak air, memecahkan telur dan sebagainya. Yang kedua, program berukuran besar dan dibagi-bagi menjadi program yang lebih kecil. Ya, seperti perpustakaan itu berukuran besar, dibagi-bagi menjadi peminjaman, pengembalian, data buku, dan sebagainya. Yang C, kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data global, datanya global. Jadi bisa diakses di mana saja, itu kalau pemrograman terstruktur, tidak seperti OO tadi ya, bukan global. Yang keempat, datanya bergerak bebas, bisa, tadi yang saya bilang bisa diakses oleh siapapun eksternal. Yang kelima, fungsi data dari satu bentuk ke bentuk yang lain dapat ditransformasi, bukan seperti yang tadi metode tidak ditransformasi, hanya ditambahkan. Kalau transformasi ini adalah pengubahan secara keseluruhan. Yang keenam, menggunakan pendekatan top down. Top down itu yaitu yang pertama biasanya kalau kita membuat program itu adalah function main dahulu, setelah main baru anak-anaknya. Ini struktur umum pemrograman terstruktur, ada main, betul ya, tadi seperti tadi yang saya jelaskan, ada main, lalu ada function 1, ada function 2, function ini dibagi-bagi lagi dan ini dapat saling mengakses. Hubungan data dan fungsi pada pemrograman terstruktur ini karena datanya global, jadi bisa saling mengakses antara fungsi satu, antara data global dengan fungsi lainnya. Pendekatan berorientasi objek, ciri-ciri atau karakteristiknya adalah yang pertama bukan kepada data, kalau tadi kepada data ya, bukan fungsi atau prosedur, melainkan adalah metode. Yang kedua, program besar dibagi menjadi beberapa objek, kalau tadi menjadi beberapa subprogram kecil. Kalau ini objek. Objek ini adalah metode atau kelas. Yang ketiga adalah struktur data menjadi ciri-ciri dari objek ya, karena tadi menjadikan objek, jadi perancangannya struktur data ini seperti atribut menjadi ciri khasnya. Yang keempat adalah fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama ya, jadi satu fungsi bisa digunakan oleh objek yang sama, misalkan mobil ada truk, ada van, itu bisa menggunakan fungsi yang sama. Yang kelima, data tersembunyi dan terlindung dari fungsi prosedur yang ada di luar. Karena tidak semuanya bersifat public, tapi ada protected dan ada private. Yang selanjutnya, objek dapat saling berkomunikasi dengan mengirimkan message. Ini ada di diagram sequence. Message yang tadi ya, seperti tadi pelanggan bisa entry atau input barang, bukan input barang, input pemesanan. Lalu yang terakhir menggunakan pendekatan bottom up. Jadi bottom up ini contohnya biasanya kelas-kelas dahulu baru dipanggil mainnya ada di bawah. Ini objek A, ini jadi objek-objek dahulu, objek C bisa saling berhubungan. Lalu perbedaan pemrograman terstruktur dengan pendekatan berorientasi objek.
Yang pertama adalah input, proses, output. Nah, inputannya ini kalau objek ya objek. Kalau yang tadi adalah terstruktur itu biasanya data. Yang kedua, fokus utamanya pada fungsi atau prosedur. Ini untuk pemrograman terstruktur ya. Dia function kalau si OO ini method. Yang ketiga, datanya global. Kalau tadi bukan global tetapi beberapa ada yang lokal. Global ini bisa diakses di semua function. Yang selanjutnya, tidak menggambarkan kasus nyata dengan baik karena orientasinya pada aksi dan tidak langsung pada permasalahan. Jadi dia function-function saja orientasinya. Yang selanjutnya, kurang sempurna dalam menangkap kebutuhan. Tidak bisa digunakan, komponennya tidak bisa digunakan secara berulang metodenya karena harus menulis secara ulang. Kalau yang tadi OO kan hanya memanggil nama metodenya saja, itu sudah bisa. Lalu yang B, pendekatan berorientasi objek. Ini apa yang dilakukan oleh objek. Jadi seperti diagram use case. Lalu pendekatannya lebih kepada data atau kebutuhan-kebutuhannya. Yang ketiga, tidak berpengaruh jika ada yang berubah terhadap objek lain karena sudah dibagi-bagi menjadi beberapa metode. Lalu kalau yang tadi terstruktur itu sangat berpengaruh karena semua fungsi itu ditulis ulang. Yang keempat, penggunaan bersama untuk beberapa tingkat yang berbeda. Ini bisa tadi ya, polimorfisme. Function bisa digunakan secara bersama-sama dan bisa ditambahkan. Yang selanjutnya, reusable. Yang selanjutnya, menggunakan pendekatan bottom up. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu fungsi atau prosedur berbagi data global. Jadi yang punya data global ini adalah fungsi atau prosedur. Tidak seperti tadi semua punya data global. Ini latihannya. Oke. Ini contoh konsep inheritance, polimorfisme, dan enkapsulasi. Inheritance. Kita lihat di sini inheritance. Ini adalah pewarisan. Jadi kalau pewarisan, objek turunan atau subclassnya dapat mewarisi sifat si superclass atau si induknya atau si parentnya. Contohnya ini dia. Ada kelas kucing. Saya perbesar dulu ya. Ada kelas kucing, lalu ada kelas jinak. Kelas kucing ini mempunyai variabel Z, metode X dan Y. Lalu si kelas jinak itu dapat mengakses metode dari metode dan variabel tersebut. Metode Z ini adalah metode tambahan dari kelas jinak. Jadi bisa mengakses semuanya. Itu contohnya dari kucing dan jinak. Lalu ini juga ada ini kelas kucing. Kalau inheritance ini ciri-cirinya karena dia pewarisan menggunakan extend. Jadi kelas jinak extend kucing. Si jinak ini adalah turunannya, si kucing ini adalah induknya. Dia bisa mengakses semua yang di dalam kelas kucing kecuali yang private, tapi tidak ada yang private ya. Bisa mengakses A, bisa mengakses B, dan bisa mengakses kalau C memang punya sendiri private. Dan bisa mengakses kelasnya, tapi kelasnya di sini tidak dipanggil. Nah, ini turunannya. Lalu inheritance jangan lupa tadi ciri-cirinya ada extendnya. Polimorfisme. Polimorfisme ini ciri-cirinya mirip dengan inheritance. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Kita langsung lihat prakteknya saja. Kucing ada aksi, jadi public class kucing. Lalu anaknya ada macan, singa, cheetah.
Ini adalah anak atau turunannya si kucing. Dia bisa mengakses si function aksi dan bisa menambahkan. Kalau si kucing ini hanya kucing dan diganti juga bisa dengan macan, singa, citah. Nah, ini tes kucingnya. Itu tadi untuk polimorfisme. Yang terakhir adalah enkapsulasi. Tadi kelasnya pribadi atau private menyediakan akses melalui metode atau public. Kalian bisa download di sini nanang.lecture.pens.ac.id di laboratori. Ini ada ribet, kalian bisa download. Contoh enkapsulasi. Nah, biasanya enkapsulasi ini adalah pengkapsulan. Dia ada get, ada set. Atributnya private, tapi bisa diakses. Void set age. Diaksesnya dengan cara return. Ini public. Jadi atributnya private, lalu metodenya public. Itu untuk enkapsulasi ciri-cirinya. Oke. Ini untuk latihannya. Saya bacakan saja untuk latihannya. Yang pertama, kita lihat di sini. Sebutkan satu contoh kelas diagram. Kelas diagram dari yang tadi ada yang salah satu kelas diagram atau objek yang tadi saya jelaskan, lalu atributnya apa saja dan metodenya apa saja. Yang kedua, apa ciri-ciri dari enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, dan polimorfis. Itu ciri-cirinya. Dan tuliskan contoh programnya. Oke, kalian bisa tinggal kopas tadi karena bisa download. Lalu sudah 3 soal saja. Untuk ini yang latihan pertemuan 9 nomor 1 sampai 5. Kalian bisa membacanya saja, tidak usah dikerjakan. Ini nomor 1, lalu nomor 2, nomor 3, ini yang keempat dan kelima. Jadi soal hanya 3 saja. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, and share, serta komen. Saran yang bermanfaat sangat berguna sekali buat saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jika ada salah penjelasan atau kalimat atau kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.